Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis ya, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan masih ada di Capricorn dan saya merasa bahwa hari ini masih temanya tentang pekerjaan, tentang kreativitas yang produktif, tentang kalau kisah cinta atau rumah tangga, kira-kira kita sedang membangun hal yang penting gitu ya. Terkadang terkait dengan rumah, terkadang terkait dengan rencana untuk perbaikan rumah atau perbaikan rencana kerja ke depan ya, jadi sambil merencanakan tapi tidak terlalu jauh, karena di Capricorn tuh sebenarnya walaupun penuh perencanaan sangat strategis. Capricorn itu energinya sangat strategis, pengelolaan, manajemen, berarti kan ini immediate future ya, dan semua dikelola dengan semaksimal mungkin, penuh kesadaran sehingga bisa menghasilkan hal yang paling baik. Itu energinya Capricorn dan kita ambil, mudah-mudahan kita bisa mencerap semua energi Capricorn ini hari ini untuk mengerjakan apapun yang terbaik. Bahkan kalau kita mungkin sedang istirahat, juga istirahat yang terbaik ya. Kadang-kadang kita ingin istirahat, ingin menghimpun kembali energi kita, dan itu sangat penting dalam kreativitas. Semua istirahat adalah penting, itu momentum dan gak bisa dilewat. Itu pun kita bisa mengambil secara maksimal ya, entah energi istirahatnya kita bisa mengembalikan energi, tapi pada saat yang bersamaan progres bisa tetap terjadi karena semua yang menjadi tanggung jawab kita sudah berada di pihak yang berikutnya, sehingga nanti kita tinggal menunggu pada saat selesai istirahat kita sudah bisa langsung lari kembali. Jadi itu energinya penuh dengan kesadaran diri, ingin mencapai sesuatu yang lebih baik, yang paling tinggi, yang sempurna, sesempurna mungkin, sesempurna yang kita bisa. Dan pada hari ini kalau kita lihat gambar garisnya yang terkait dengan bulan di Capricorn 19 derajat 29 menit ini cukup banyak ya, yang di kisaran derajat tersebut termasuk South Node dan North Node ya, dan itu energi yang harmonis karena sextile dan trine. Kemudian ada juga yang square, yaitu dengan Chiron dan Mars, dan termasuk juga yang trine adalah dengan Uranus dan Venus. Nah, sementara latar belakang, saya bicara latar belakang. Matahari yang trine dengan Saturnus itu kayak kita mendapatkan bimbingan dari orang tua. Kita tuh kayak punya panutan. Tahu siapa yang menjadi contoh. Kalaupun kita punya suara hati, kita punya cara sendiri, kita selalu tahu kapan untuk berkonsultasi atau mengambil contoh-contoh baik. Kemudian matahari yang square dengan Neptunus itu adalah tarik-menarik antara kepentingan diri kita dengan kepentingan banyak orang. Nggak ada satupun yang kayaknya itu bisa dikalahkan. Jadi mau tidak mau kembali ke diri kita lagi, apa yang harus kita ambil keputusannya. Lilith yang square dengan Jupiter ini masih seperti kemarin, dua energi yang battle of sexes ya, bahwa masih ada pihak lain yang berkompetisi dengan kita, sehat ataupun tidak sehat. Mudah-mudahan semua kompetisinya adalah kompetisi yang baik, yang membangun, yang produktif ya. Nah, yang kita bisa lihat hari ini dengan bulan yang square, sextile, dan trine dengan beberapa planet, ini adalah saatnya kita untuk memastikan langkah kita itu punya nilai tambah, added value ke depan yang berbeda dari yang biasanya. Jadi kalau dulu kita mengerjakan semua hanya untuk keuntungan, maka kita sekarang juga untuk dharma atau untuk sedekah, misalnya seperti itu. Dan pada saat yang bersama, selain ada yang sedekah gitu ya, kalau ini dalam pemasaran, ada pihak yang benar-benar terbantu dari kegiatan kita, ditambah kita juga keuntungannya meningkat ya. Jadi added value-nya itu tidak hanya secara
keuangan atau materi, tetapi juga secara psikologis dan sosial, ya. Itu yang dengan Uranus, Venus dan North Node. Nah, sementara kita paham bahwa kalau kita membuat keputusan seperti itu, kita membuat contoh atau benchmark, ya, seperti itu, maka kita akan mengubah alur dari cara berpikir orang. Ada ide baru yang kemudian akan sangat cepat ditiru, dan itu jadi strategi lama itu tidak akan bisa diambil lagi. Jadi sorry, sekali kita melakukan inovasi, there is no turning back. There is no turning back, ya. Bulan yang square dengan Chiron dan Mars. Dan Mars juga sudah melewati Chiron pada hari ini, sehingga kita sebenarnya udah berpikir panjang lebar tentang bagaimana menyikapi situasi ini. Dan hari ini tuh kita udah tinggal melangkah. Kita nggak nunggu lagi, tidak lagi di tataran rencana, tetapi sudah kaki atau tangan itu sudah membuat perubahan nyata. Iya, saya pikir yang gambar di tengah itu energinya Capricorn. Kita jelas tidak sendiri. Di sini semua penggambarannya adalah kita berada di dalam satu sistem yang besar. Entah sistem sosial yang paling kiri, sistem legal yang di tengah, maupun sistem kekeluargaan atau routing, asal muasalnya kita, budaya kita. Ini yang saya lihat dari 3 kartu Lenormand ini. Sorry ya, kayaknya kenapa teknis sekali. Mungkin saya mencerap energinya Capricorn dengan amat sangat dominan, ya. Saya bicaranya penuh dengan istilah-istilah yang serius gitu. Tapi saya nggak bisa nahan, jadi saya minta maaf kalau nggak terlalu cocok dengan apa yang ingin didengarkan. Anyway, saya hanya bicara apa yang ada yang terlintas. Inflow, satu kartu yang jumping. This is expression in full flow. Exactly. Jadi kayak saya tadi cerita, kayak saya nggak ada tahanannya. Saya ngomong apa yang ada di kepala saya. Saya nggak takut untuk orang nggak dengerin saya, karena saya menjadi diri saya sendiri. Dan bukan maksud saya menjadi sok pinter atau apapun. Ini apa yang ada di kita dilepaskan begitu saja. Let yourself be heard. Exactly. Let yourself shine. Kalau kamu memang pinter, ya kayak saya tadi sok pinter or whatever gitu, people will think gitu, ya. Orang akan mengatakan sesuatu, so what, ya. Ini energinya jelas sekali, mencerap energinya Capricorn. Ambil semaksimal mungkin bahwa ini sangat bermanfaat buat karir kita. Capricorn adalah tentang karir, tentang status kita, tentang bintang benderang ketika kita mengangkat piala. This is exactly the moment. So don't shy away. Ya, jelas sekali, don't shy away. Di mana? Di joy, creativity, communication, sing, dance, let yourself be seen in all of your glory. Exactly, ya. So jangan malu-malu. Kayak saya tadi nggak ada malunya, nggak apa-apa, biarin aja. Nih 3 kartu yang keluar. The Hermit. Kita udah tahu ya, energi The Hermit adalah ketika kita mencari cahaya di dalam diri sendiri. Energi The Hermit, energinya Virgo, adalah mencari enlightenment, penerangan, tapi tidak dari luar. Kita udah punya pemahaman yang kuat tentang diri kita sendiri, Firefly. Kita menjadi penerang, ya, penerang. Entah penerang dalam bentuk lampu yang benderang atau dalam bentuk kunang-kunang yang subtle, tetapi dia tetap menerangi, tetap memberi cahaya, tetap mengeluarkan energi yang positif. Exactly, release. Look, peacock, just be yourself, be proud of yourself. Apapun, be proud of yourself, karena kedepannya ada 2 offspring di sini. Gambarnya pelikan. Your vision, creativity, and dedication to your cause have brought you great success. Ya, ini exactly
sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena kalau saya ngomong nanti ceritanya saya ulang. Oke. Kalau my god. Ya, strategi. Jadi Seven of Swords ini bukan hal yang negatif. Saya melihatnya hal yang positif semua di sini. Ketika kita bisa berstrategi, we are so smart gitu ya, bahwa kita melangkah sesuatu itu nggak naif lagi. Kita tahu persis apa yang kita inginkan. People will think, so what? So what? Orang akan membaca langkah kita, biarkan. Tetapi kita menjadi diri kita. Dan tantangannya adalah kita malu untuk memberikan yang terbaik keluar. Ya, Knight of Cups. Tantangan ini sarannya adalah Six of Pentacles. Jelas bahwa energi kita ketika kita sedang terdorong untuk dominan. Capricorn energinya dominan. Dia kardinal. Ingin membuat semua berubah. Kalau perlu dia bicara dengan keras. Kalau memang situasinya memaksa. Kalau perlu konfrontasi, siapa yang takut? Orang Capricorn nggak pernah takut konfrontasi. Kenapa? Karena dia tidak pikir tentang konfrontasinya. Dia cuma pikir ini harus jalan. Kalau saya harus nabrak dia untuk memastikan ini jalan, ya tabrak aja, siapa yang berani. Ya, kayak gitu. Tapi yang dilakukan semua adalah untuk memberi kebaikan pada orang-orang yang membutuhkan. This is so beautiful, no? Kemudian membuat perubahan. Dengan kita berani untuk melangkah, mengedepankan visi kita yang paling humble, ya visinya humble tapi dilakukan dengan penuh percaya diri. Itu adalah kombinasi yang sangat cantik ya kalau menurut saya untuk membuat perubahan di lingkungan kita. Kalau pesan dari Spirit untuk bacaan hari ini, dan saya minta maaf terlambat seperti biasa, saya sibuk sesuatu. Dan kadang-kadang kalau malam saya ingat harus membuat, tapi kalau energinya saya nggak positif, saya juga nggak bisa buat. Your life's work is to play and have more fun. Exactly. Jadi tugas atau pekerjaan kita dilahirkan ke dalam dunia ini adalah untuk bermain, play your role gitu ya, mainkan peranmu. Dan have fun ketika kita sedang bermain peran tersebut. Apapun peran yang sedang kita sandang sekarang. Peran sebagai ibu, peran sebagai ayah, peran sebagai guru, sebagai manajer, sebagai karyawan, sebagai anggota dari masyarakat. Why not? Kita kerjakan semaksimal mungkin dan don't forget to have fun. Oke, Wanita Indrasari di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.